Di video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TKI semua. Dan kalau ada pertanyaan lagi, sahabat TKI bisa menulisnya di kolom komentar di bawah video ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Monggo, Encik Esi. Mulai merekam. Oke, pertanyaan pertama dari Ari Lasto. Kalau misalkan lari dari majikan, gimana kalau mau pulang? Soalnya paspornya dipegang majikan. Oke. Boleh, Pak. Bapak Ari Lasto ya? Boleh, Pak. Nggak ada masalah. Kalau Bapak lari dari majikan Bapak, ada beberapa opsi yang Bapak bisa lakukan. Kalau Bapak merasa tidak puas dan masih banyak gajinya di situ, Bapak juga bisa meminta KBRI memberi bantuan kepada Bapak. Datang saja ke sana dan mengadu. Pihak KBRI akan membantu Bapak. Dan kemudian kalau Bapak merasa ya sudahlah, ini anggap sudahlah, yang penting saya sudah bisa lari, saya pun bisa tenang, dan bekerja di tempat lain, itu bisa juga. Soalnya gini Pak, kalau Bapak mengadu di KBRI dan menuntut itu si majikan, Bapak juga kemungkinan bisa ditahan di situ selama proses persidangan dan kasusnya mulai dibuka. Bapak akan ditahan di situ sampai kasusnya selesai. Kalau setahun kasusnya siap, setahunlah Bapak ditahan di situ. Karena pihak kedutaan harus menahan Bapak, saya kira ya. Takutnya nanti Bapak di pertengahan jalan kasus, Bapak menghilang nggak tahu kemana, sedangkan kasusnya sudah dijalankan. Itu tujuan KBRI mungkin yang untuk menahan Bapak. Oke, udah. Dan Bapak tadi menanyakan yang itu ya, apakah bisa membuat SPLP? Bisa Pak. Bisa menggunakan fotokopi dari paspor Bapak kalau Bapak punya. Kalau tidak punya, Bapak bisa minta, kalau ada KTP, Bapak bisa juga menggunakan KTP. Kalau ada KK, Bapak bisa menggunakan KK. Kalau ada ijazah, Bapak juga bisa menggunakan ijazah untuk mendaftarkan diri Bapak untuk mendapat SPLP. Dan semua kalau tidak ada, masih bisa juga Pak, masih bisa. Caranya Bapak telepon keluarganya semua di Indonesia. Katakan Bapak carikan atau pastikan di situ ada KTP Bapak. Terus ataupun kalau nggak ada KTP, katakanlah semua nggak ada, senangnya nggak ada ya semua. Keluarga Bapak biar menghubungi pihak kelurahan, mintalah surat domisili yang mengatakan bahwa Bapak itu penduduk di situ. Kemudian surat-surat yang diperlukan tadi bisa Bapak kirimkan lewat WhatsApp, bisa juga dikirimkan lewat Messenger, bisa juga dikirimkan lewat WA, macam-macam Pak, Bapak bisa buat di situ. Itu Bapak penjelasan untuk Bapak Ari Lasto ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya? Selanjutnya dari Widi Humairah. Assalamualaikum Pak, kalau ada paspor tapi tak ada permit ke visa, bisa tak bikin SPLP Pak? Tidak ada paspor, tidak ada permit ya. Bisa nggak membuat SPLP? Bisa. Ya itu tadi syaratnya sudah dikasih tahu tadi. Syarat membuat SPLP bisa dengan fotokopi paspor. Kalau nggak ada, bisa fotokopi KTP. Dikirim dari kampung bisa juga. Dan banyak. Tadi jawaban tadi sudah diwakili pertanyaan yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Werti. Kalau udah buat SPLP, kalau tak bayar kompaun macam mana? Apakah kena sanksi apa tidak? Kalau sudah buat SPLP tapi tak bayar kompaun. Kompaun itu dengan kata lain sanksi atau denda ya.
itu dikenakan bagi orang yang mau pulang ke Indonesia dengan cara betul. Kalau Bapak mau bertahan di sini, Ibu ya? Ibu lah. Ibu Werti. Kalau Ibu Werti ingin terus bertahan di Malaysia, boleh saja Bu. Ya pandai-pandainya Ibu lah, pandai-pandai Ibu untuk menjaga keselamatan Ibu, karena kemungkinan besar pihak berkuasa di Malaysia ini bisa menangkap Ibu gitu. Dan kalau nanti sudah mau pulang, ya memang harus bayar denda Bu gitu. Namanya compound, itu full compound lah. Sekarang compound yang 700 dengan 400 itu sudah nggak ada. Nah itu saja untuk Ibu. Oke, Pertanyaan selanjutnya dari Hani Zainal Fukron. Maaf Pak, kalau daftar online buat SPLP bayar nggak? Saya suruh orang buatin daftar online. Katanya bayar 302 orang. Oke, Ibu siapa tadi? Ibu Hani. Ibu Hani, mendaftarkan SPLP atau mendaftar SPLP secara online tidak bayar Ibu. Cuman nanti Ibu kalau sudah sampai di KBRI bayar Rp30 satu orang. Kalau ada Ibu minta tolong dengan orang itu mungkin hanya minta upah. Dan 2 orang tadi Ibu katakan 300 ya Bu. Saya nggak tahu itu. Ibu kalau ikhlas ya ikhlas, kalau nggak ikhlas jangan bagi. 302 orang itu kalau sekali dengan hantar ke KBRI itu mungkin dia ambil upah penghantaran. Soalnya nanti 2 kali itu Bu. Ibu pergi ke KBRI 2 kali. Pertama waktu mendaftar, waktu memohon SPLP itu Ibu pergi dan pulang. Yang kedua kalinya nanti setelah 3 hari bekerja, Ibu pergi ke sana lagi untuk mengambil paspornya. Itu pun dia punya tugas 2 kali. Kalau seperti itu mungkin itu masih oke lah Bu. Itu nggak ada masalah saya pikir. Dan terserah Ibu lah, kalau itu menganggap itu tak betul ya Ibu jangan kasih lah gitu. Itu Bu Werti ya? Bu Hani. Ibu Hani, maaf Bu. Ibu Hani. Oke, Selanjutnya dari Sulaiman Yusuf. Assalamualaikum, nak tanya ini Bang, tahun lepas saya ada buat SPLP, tapi Bang begitu mau pulang terus lockdown. Nih nanti macam mana caranya kalau mau pulang? Paspor boleh dihidupkan balik ke? Bisa, tapi biasanya pihak KBRI nanti meminta Bapak Sulaiman untuk membeli tiket dulu. Karena ini Bapak Sulaiman pada permohonan pertama ini dikira prosesnya sudah gagal dan KBRI sedikit menekan Bapak Sulaiman untuk meyakinkan supaya Bapak Sulaiman ini betul-betul ingin balik gitu. Karena banyak sekali memang orang buat SPLP itu ternyata setelah ada SPLP nggak balik gitu, ada. Itu Bapak Sulaiman ya. Oke, selanjutnya dari Kampret Oyeyono. Bagi permit yang dah mati 3 tahun bayar compound berapa Bang? Kampret Oyeyono. Kampret Oyeyono. Oke. Bapak Kampret sekarang. Yono ya, Yono. Bapak Yono ya? Iya. Oke, Bapak Yono. Kampret. Setelah Bapak mati permitnya 3 tahun, biasanya itu Immigration akan mengenakan bayaran 3.100 Pak untuk Bapak. Tapi kalau kurang dari 1 tahun biasanya 2.100 ke 1.100 gitu. Saya nggak pasti Pak ya. Itu Bapak Haryono, Bapak Yono. Oke, selanjutnya dari Mief Gewek. Namanya pelik-pelik. Bang, mau nanya, bukannya buat SPLP itu harus bayar denda apa enggak Bang? Dari siapa? Dari Mief. Mief? Gewek aja Gewek. Gewek. Oke. Mief Gewek. Bukannya membuat SPLP itu harus membayar denda. Denda itu bukan untuk orang yang buat SPLP, tapi untuk orang yang tinggal lebih masa di Malaysia ini. Contoh Bapak dari kampung kan berangkat ke sini dikasih masa atau waktu 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan Bapak tidak balik ke kampung.
malah Bapak bekerja sampai setahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Kadang-kadang setengah orang sampai mati paspor. Itu yang imigresen mengenakan denda, bukan sebab SPLP. Denda itu dikenakan bagi orang yang tinggal lebih masa. Itu Bapak ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya dari Mat. Bang, kalau masuknya secara tidak sah, apa boleh buat SPLP ya Bang? Dan berapa bayar kompaunnya? Oke, Bapak Mat. Bapak masuk secara tidak sah dan ingin membuat SPLP. Boleh Pak. Bapak boleh membuat SPLP. Masuk secara tidak sah, mungkin Bapak nggak ada paspor ya. Bapak bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan KK, bisa menggunakan ijazah juga bisa, akta lahir juga bisa. Kalau nggak ada semuanya, Bapak juga minta surat domisili dari kepala desa Bapak di kampung. Telepon keluarganya dan minta surat domisili. Gitu Bapak ya. Oke, selanjutnya dari Mbah No Al-Wahid. Mbah No, maaf Pak, boleh tanya urus SPLP berapa hari? Bapak Wahid? Ya, Al-Wahid lah. Bapak Al-Wahid ngurus SPLP itu kalau sudah dapat nomornya Pak, ditentukan tanggal sekian misalnya, itu urusannya cuma 1 hari. Cuma SPLP-nya siapnya 3 hari bekerja. 3 hari bekerja. Kalau Sabtu, Minggu itu nggak dihitung, ataupun ada hari libur lain itu tidak dihitung. Cuman sekarang kalau daftar itu sekarang biasanya 2 bulan baru dapat nomornya Pak, karena sudah penuh. Pembuatan SPLP itu sekarang dibatasi karena adanya PKP ini. Itu Bapak ya. Dan selanjutnya. Selanjutnya dari Junaidi Lotim. Kenapa ke KL di konsol juga boleh kan? Bapak Junaidi, mungkin yang Anda maksud konsulat ya Bapak ya. Di konsulat juga boleh Pak. Tidak harus di KBRI Kuala Lumpur, di konsulat juga boleh. Di KJRI Johor juga boleh, di KJRI Pining ya. Boleh juga Bapak ke sana. Bapak pilih cari yang terdekat. Oke, gitu aja. Dan selanjutnya? Oke, selanjutnya dari Ridwan Rafiq. Pak, macam mana yang tiada dokumen sama sekali? Boleh ambil surat lahir Indonesia enggak? Bapak Ridwan Rafiq. Oke Bapak, ini mungkin Bapak tanyakan dokumen, saya rasa untuk anak. Iya, soalnya di sini disebut surat lahir sih ya. Itu mungkin Bapak punya anak di sini dan tidak mempunyai dokumen apapun di sini. Bisa Bapak. Kalau Bapak ada surat atau sijil lahir dari hospital atau dari klinik, Bapak lengkapi itu dengan pergi ke Suruhanjaya Sumpah dan pergi ke KBRI untuk memohon SPLP atau paspor anak. Kalau itu semua nggak ada, surat dari hospital nggak ada, Bapak pilih opsi kedua, Bapak cari ketua kampung di situ, minta surat sokongan dari ketua kampung. Kalau Bapak nggak kenal, Bapak bisa mencari orang yang kenal dengan ketua kampung di situ, minta tolong dibuatkan surat untuk anak Bapak gitu, yang mengatakan di situ bahwa ini anak ini nama bla 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 bla, tanggal lahir ini, itu bahwa itu anak Bapak gitu ya. Itu mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah itu aja. Nggak ada. Habis. Iya. Oke, itu saja ya hari ini sesi tanya jawab pertanyaan dari teman-teman TKI, sahabat-sahabat TKI. Dan kalau ada pertanyaan lagi, monggo ditulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya seputar Indonesia, Malaysia.